Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kemuliaan untuk kita Kiai Muhammad Idrus Tamrin, semoga memberikan keberkahan beliau. Kita mati guru kita Ustaz Burhan Jadi, Ustaz keluarga besar beliau, semoga diberikan panjang umur dan keberkahan buat kita. Kiai, saya mohon maaf, saya mau bertanya masalah yang sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama tentang masalah tahlilan, saya mohon dijelaskan lebih detail nas-nasnya atau dalil-dalilnya dari para guru kita agar kita semua bisa lebih kuat lagi dalam menjalani tradisi kita. Yang kedua, Kiai, mohon maaf apabila kita ingin bertabarukan, kita misalnya foto sama guru-guru kita, Kiai, terusnya apakah itu kita bisa dijadikan sebagai murid beliau walaupun kita nggak berguru pada beliau? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya memajang foto para ulama? Hukumnya gak apa-apa, boleh, asalkan fotonya bukan lukisan, tapi foto kamera. Karena lukisan itu kan haram hukumnya. Kalau foto pakai kamera itu khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak. Kita ikut yang enggak haram. Lukisan yang enggak boleh. Itu foto para ulama, para habib. Itu keterangannya di mana? Keterangannya di kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Ahwal, karangan Syekh Nawawi Banten. Gak apa-apa memajang foto-foto itu. Kalau yang dipajang foto-fotonya artis, nggak boleh. Mengapa? Karena artis itu biasanya orang-orang fasik, dan yang dilakukan perannya peran kemaksiatan. Nah, ini ya benci kemaksiatan, nggak boleh. Kalau foto para ulama nggak apa-apa. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, dalil tahlilan. Pertanyaan kedua tadi, jadi Apa? maksudnya kalau kita berfoto dengan ulama tabaruk, apakah itu kita langsung menjadi murid? Oh, itu pertanyaannya. Kita bisa dijadiin murid nggak? Walaupun kita nggak berguru pada beliau gitu, Kiai. Cuma berfoto aja, yang enggak lah. Kalau cuma foto-foto, kalau enggak ngaji ya bukan murid. Tapi kalau ngaji walaupun enggak foto itu murid namanya. Ngaji. Dan ngaji itu bermacam-macam. Bisa ngaji secara langsung, bisa ngaji online. Itu juga murid. Kalau ada ijazah via online itu sah menerima ijazahnya. Asalkan bisa dipercaya ya, dan videonya memang valid. Kalau videonya dipotong-potong ya gak sahih namanya. Jadi gak apa-apa. Ya kalau cuma foto, misalnya ada Habib Umar langsung foto. Karena ada foto sama Habib Umar, saya muridnya Habib Umar. Ya bukan. Saya pernah jumpa dengan beliau lalu foto bareng. Karena murid itu ya harus belajar. Kalau gak belajar ya, misalnya kamu datang ke sekolah apa, ke perguruan tinggi, lalu foto di depannya, kan nggak bisa. Saya ini alumni UIN misalnya. Kenapa? Saya pernah masuk ke UIN lalu foto-foto. Nggak ada begitu. Ya harus kuliah, harus daftar resmi itu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, masalah tahlil. Dalil tahlil, buka halaman 93.
Manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Ketika ada orang meninggal dunia, umat Islam di Indonesia mengadakan tradisi tahlilan dan doa bersama bagi orang muslim. Tahlilan dan doa tersebut bersama tersebut sangat bermanfaat berdasarkan banyak dalil, antara lain hadis berikut ini. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Qala falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta qala laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia, maksudnya hampir wafat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya, ia diletakkan di dalam kubur dan kemudian diratakan dengan tanah. Maka Rasulullah SAW membaca tasbih, subhanallah, 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 dan kami membaca tasbih dalam waktu yang lama. Lalu baginda membaca takbir dan kami membaca takbir pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah baca la ilaha illallah seperti riwayat di bawahnya. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya, selesai ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih kemudian membaca takbir? Nabi SAW menjawab, sungguh kuburan hamba Allah yang soleh ini benar-benar menghimpitnya. Orang yang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburan, makanya oleh Rasulullah dibacakan zikir. Maka aku membacanya sehingga Allah melepaskannya dari himpitan itu. Artinya apa? Zikir tahlil untuk orang mati itu bermanfaat. Kalau dijepit atau dihimpit oleh kuburan bisa dilepas. Itu tahlil. Karenanya berdasarkan hadis ini, zikir tahlil yang bagus itu bacanya di kuburan, bukan di rumah, dan itu setelah pemakaman. Mengapa? Agar kalau yang bersangkutan dijepit itu gak lama-lama. Cuma biasanya kita akan sibuk kerja. Tetangga meninggal dikubur jam 8, tahlilnya malam jam berapa? Jam 7. Tahlilnya jam 7 berarti almarhum menunggu bantuan selama 11 jam. Kira-kira kalau saudara pergi ke kebun lalu terjepit, gak ada yang menolong sampai 3 jam, kira-kira lama apa enggak itu? Artinya tahlil itu ada dalilnya. Dalam riwayat lain disebutkan An Jabir radhiyallahu anhu qala lamma mata Sa'dun syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatan fajalasa 'ala al-qabri faqala la ilaha illallah subhanallah thumma qala hadzal 'abdu shalihun laqad duyyiqa 'alaihi qabruhu hatta khashitu an la yuwassa' 'alaihi thumma wussi'a 'alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah SAW menghadiri jenazahnya, lalu duduk di atas kuburnya dan berkata la ilaha illallah subhanallah. Jadi baca la ilaha illallah dalam riwayat lain, dan berkata la ilaha illallah subhanallah. Kemudian bersabda, hamba yang soleh ini benar-benar telah dihimpit oleh kuburnya, sehingga aku khawatir tidak akan dilapangkan baginya, tetapi kemudian dilapangkan baginya. Nah, berdasarkan dua hadis ini, zikir tahlil yang kita baca itu bermanfaat. Karena Rasulullah yang pertama kali melakukan itu. Walaupun beliau melakukan riwayatnya terbatas. Riwayatnya apa yang dibaca? Ada yang bilang subhanallah, Allahu Akbar, ada yang bilang la ilaha illallah subhanallah. Kemungkinan besar ini dibaca semua oleh beliau. Cuma para perawi menyampaikan bagian-bagian yang diingat, yang gak ingat gak disampaikan. Ini ya, ini masalah tahlil.
Artinya apa? Tahlilan itu ada dalilnya, saudara. Jadi ya nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu bingung. Ada tahlilan ya ikut aja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sebelum buat pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya dari hamba Allah Pak Kiai tentang apa beda Salafi dengan Wahabi. Kemudian kenapa sebagian ulama Wahabi tidak terima jika disebut Wahabi? Mereka lebih mengaku Salafi. Pertama, apa perbedaan Wahabi dengan Salafi? Kalau Wahabi itu nisbat kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka memang namanya Wahabi. Lama-lama setelah terjadi perang saudara sama Wahabi, korbannya ribuan, saling mengkafirkan, saling bunuh membunuh. Setelah itu orang Wahabi malu disebut Wahabi, karena kalau ada kerusuhan orang-orang bilang Wahabi itu. Kalau ada kejahatan orang bilang Wahabi. Akhirnya mereka ganti nama Salafi. Jadi Salafi itu hanya ganti nama aja. Kalau orangnya ya sama, ya orangnya sama. Saudara kalau ditanya apa bedanya pencuri dengan maling, sama kan? Ya sama. Apa bedanya Wahabi dan Salafi? Gak ada bedanya, cuma beda panggilan aja. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi? Kenapa sebagian ulamanya nggak terima kalau disebut Wahabi? Mengapa sebagian ulamanya nggak terima kalau disebut Wahabi? Yang nggak terima itu Wahabi Indonesia. Kalau ulama Saudi memang mengakui kalau mereka Wahabi. Di kitab-kitabnya disebutkan. Malah Syekh Abdul Aziz bin Baz menganggap julukan Wahabi itu katanya julukan mulia. Mulia. Cuma ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia dibilang Wahabi gak mau. Saya waktu dialog dengan ustadz-ustadz Wahabi yang cerita tadi tahun kemarin, saya bilang Wahabi. Kata mereka, Kiai jangan sebut nama Wahabi lah, gak enak dengarnya. Sebut apa? Salafi aja. Ya dah, saya sebut Salafi Wahabi. Kayak mereka itu ya apa, gak ada bedanya. Ya kalau pengen disebut ya keluar dari Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu dengan nama Wahabi gak pede, saudara. Kalau kita kan pede sekali. Itu masalah perbedaan. Ada lagi pertanyaan? Ada yang di luar? Di luar ada yang mau bertanya? Foto, ada mic nggak sih? Ada mic nggak? Kasih mic. Biar terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz ya, saya dari Madura Ustaz. Saking kagumnya sama guru saya hadir. Pertanyaannya begini Ustaz. Seringkali ketika saya hadir di tengah-tengah teman yang mungkin beliau ikut Wahabi, jadi ketika ada pelajaran tabung terbang hadroh, belajar di musola atau di masjid, dia menyebutkan pekerjaan orang Yahudi. Itu pekerjaan orang Yahudi, kata orang itu. Bagaimanakah hukum ketika itu disebutkan kepada orang seperti kita? Pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, antara bid'ah, dolalah dan hasanah, garis terpenting dari dua hal itu apa Ustaz? Karena memang kadang ditanyakan nasuhnya hasanah itu apa? Terkadang saya namanya orang awam, kadang diem. Mungkin sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pertanyaan pertama, kalau di musola di masjid ada maulid lalu ditabuh hadroh, itu hukumnya bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa maulid. Cuma hadroh itu ada dua. Kalau hadroh yang kompang itu, tahu yang kompang? Hadroh yang lama itu gak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau hadroh yang baru, yang seperti Habib Syekh itu sebagian alatnya diharamkan oleh sebagian ulama. Mungkin yang mengharamkan jumhur, tapi gak apa kan ada yang menghalalkan. Kalau Wahabi bilang itu dari Yahudi, itu ngawur namanya, asal-asalan. Karena di kalangan sahabat ada hadroh dulu, jadi bukan dari Yahudi. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal apa tadi? Ya, bid'ah itu bid'ah hasanah. Bid'ah itu bisa dikatakan bid'ah hasanah. Itu dasarnya apa? Milah-milahnya. Kata Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaidul Ahkam, kalau perkara-perkara yang baru itu masuk di bawahnya dalil-dalil wajib, berarti bid'ah hasanah yang wajib. Kalau masuk di bawah naungan dalil-dalil sunnah, berarti bid'ah hasanah yang sunnah. Kalau mubah, berarti bid'ah hasanah yang mubah. Kalau makruh dan haram, bukan bid'ah hasanah, itu namanya bid'ah dhalalah namanya. Jadi dilihat itu kaedahnya masuk wilayah mana. Biasanya para ustadz, para kiai itu tahu itu wilayahnya bid'ah ini masuk ke mana, biasanya tahu. Dan itu para ulama yang menilai, bukan seperti kita. Kita hanya ikut para ulama. Dan itu sudah ada semua ya, persoalan-persoalan yang terjadi di dunia Islam itu ada jawabannya semua dari para ulama. Apakah bid'ah hasanah, apakah bid'ah dhalalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dalil yang sering mereka pakai adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Nah, bagaimana kita mengkata pemahaman mereka yang menganggap Islam itu sempurna, sudah ada apa tambahan mereka. Karena dengan di suatu kesempatan telah menyatakan demikian dari mereka dua berarti dulu ditaati sama al-yawma. Terus untuk nama Wahabi kan agak unik karena kan nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab, maka akhirnya mereka menyangka bukan itu yang dimaksud tapi Wahabi terus. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih ya. Dua pertanyaan. Itu sebenarnya yang pertama, Wahabi menolak bid'ah hasanah sering menggunakan ayat 3 surat Al-Maidah. Itu syubhat namanya. Itu ada di buku ini halaman 48. Halaman 48 itu ada. Kalau Wahabi bilang begitu ya jawabannya bagaimana? Jadi agama telah sempurna. Syubhat pertama kaum Wahabi adalah penolakan mereka terhadap bid'ah hasanah dengan alasan agama telah sempurna. Menurut mereka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Nah ini memang yang sering dibawa-bawa sama Wahabi. Al-yawma akmaltu. Ada orang tahlil, nanti mereka bilang haram itu nggak boleh. Mengapa? Dulu masa Rasulullah nggak ada. Coba waktu istrinya meninggal, siapa yang memimpin tahlil? Nggak ada kan? Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya sempurna, dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum.
Nanti ada persoalan lagi maulid, nggak boleh maulid itu. Mengapa? Masa Rasulullah dulu nggak ada. Kalau memang ada, coba maulid masanya Rasulullah, Ustadz siapa yang diundang ceramah? Tidak ada kan? Enggak, agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna, hukumnya haram, sesat, kafir. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa saja mereka pakai al-yawma akmaltu. Saya ceramahkan mereka di situ. Saya bilang agama memang kalau sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Maka di sini ya diterangkan yang dimaksud dengan kesempurnaan agama dalam ayat di atas adalah kesempurnaan dalil-dalil agama, baik secara tekstual maupun secara kontekstual istimbat. Dalil-dalil bid'ah hasanah bukanlah dalil yang berada di luar Al-Quran dan hadis, bahkan bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena itu kaum Wahabi yang menolak bid'ah hasanah dalam beralasan ayat tersebut terjebak dalam paham. Halaman 48 ada. Ini yang pertama. Yang kedua, Wahabi ini kan nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab ini orang Wahabi sering menilai. Apa kata mereka? Bukan kami yang Wahabi. Wahabi itu pengikut Wahab bin Rustum dulu pada masa sahabat. Kalau jawaban kita bagaimana? Wahabi yang jadi Wahabi yang mengatakan mereka pengikut Wahabi Rustum. Jawaban kita itu pengalihan isu dari Wahabi. Padahal Wahabi yang memang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Di kitab-kitab mereka itu ada karena Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hanya pengalihan isu. Ya kadang-kadang Wahabi ya nggak tahu. Coba mereka tahu ya menerima Wahabi, menerima penamaan Wahabi. Ada lagi? Tidak ada. Pertanyaan terakhir ya, karena saya agak ngantuk. Sudah. Pertanyaan Pak Kiai, apakah orang Wahabi berziarah juga seperti ahli sunnah? Wahabi itu anti ziarah kubur, karena Wahabi membid'ahkan ziarah kubur, melarang. Kalau kita ya ziarah kubur, mereka enggak. Wahabi gak pernah ziarah ke makamnya dirinya, gak pernah. Dulu ada tokoh Wahabi ya di Jogja meninggal. Lama-lama dapat beberapa tahun, almarhum mendapat penghargaan dari presiden sebagai pahlawan nasional. Begitu dicari kuburannya gak ketemu. Mengapa? Karena gak pernah dikunjungi kuburannya. Makanya dilupakan oleh anak-anaknya, oleh jamaahnya dilupakan. Karenanya ikut Wahabi itu bahaya, saudara. Orang yang ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Karenanya menyekolahkan anak di lembaga Wahabi hukumnya. Mengapa? Karena nanti anaknya selain menjadi pengikut aliran sesat, juga akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Kalau durhaka, begitu ikut Wahabi, kedua orang tuanya disesatkan sama dia, disyirikkan. Kalau sudah syirik, berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia, si Wahabi ini hasil selingkuh. Kalau mensyirikkan orang tua, jadi durhaka. Setelah mati juga durhaka oleh orang tuanya. Durhakanya di mana? Gak mau dibacakan tahlil, gak mau ketemu, gak mau. Ada mantan Wahabi yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jakarta, di daerah mana? Di Bintaro.
mengundang saya. Saya tanya, kenapa mengundang saya? Saya ini mantan Wahabi. Kenapa mantan Wahabi? Ya karena orang tua dulu dekat dengan Wahabi. Istri saya Wahabi, mertua juga Wahabi. Saya ketika ngelamar istri saya, mertua tanya, kamu perlu apa di sini? Saya melamar anak bapak yang namanya adik kelas kuliah saya di IPB Bogor. Lalu dia tanya, kamu ini aswaja apa Wahabi? Kalau kamu ahlu sunnah, saya nggak mau ambil menantu kamu. Tapi kalau aku Wahabi, kamu saya terima jadi menantu saya. Saya bilang, jangan khawatir Pak, saya ini Wahabi pula. Hanya nikah. Ya ini Pak ketika masih Wahabi, dulu Kiai kan, ayah saya ini dekat ketika menjelang wafatnya di masa-masa tuanya dekat dengan Kiai Rokan. Kiai kampung lah, sering datang ke rumahnya Kiai. Ketika ayah ini meninggal, oleh Kiai mau dibacakan taklim, saya marahin dia. Tidak usah pakai, itu bid'ah, pergi. Akhirnya tidak dibacakan. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi, ketika orang tuanya masih hidup itu durhaka, setelah meninggal durhaka. Ya orang-orang nggak boleh baca talqin, nggak boleh baca tahlil, nggak boleh ada. Padahal itu dibutuhkan. Namanya hati-hati ya, punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi agar tidak menjadi anak durhaka orang tua.